Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sinta Aprilia dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Wali Songo. Pengertian Wali Songo. Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-17. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominan Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan, namun peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa. Juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung membuat para Wali Songo ini lebih banyak disebut dibanding yang lain. Nama-nama Wali Songo. 1. Maulana Maghribi. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Diperkirakan lahir di Uzbekistan, Asia Tengah. Daerah yang dituju pertama kali yakni daerah Sembalo, desa yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Desa Sembalo sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, 9 km utara Kota Gresik. Selesai membangun pondokan tempat belajar agama di Leran, ia wafat pada tahun 1419. Makamnya terdapat di Kelurahan Gapurosukolilo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kedua, Sunan Ampel. Semula bernama Raden Rahmat dan merupakan putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama adiknya Syahid Ali Murtado. Nama Ampel diambil dari daerah bernama Ampel Denta. Adalah daerah rawa yang dihadiahkan Raja Majapahit kepadanya. Di tempat inilah ia memulai aktivitasnya mendirikan pesantren Ampel Denta dekat dengan Surabaya. Ia wafat pada tahun 1491 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah anak dari Sunan Ampel atau cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Nama kecilnya adalah Raden Makdum Ibrahim. Mulanya, ia berdakwah di Kediri yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Kemudian menetap di Desa Bonang, Lasem, Jawa Tengah. Di sana, Sunan Bonang mendirikan pesantren yang dikenal sebagai Watu Layar. Ia kemudian wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, sebelah barat Masjid Agung. Keempat, Sunan Rajat. Nama asli Sunan Rajat adalah Raden Syarifuddin. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa ia adalah putra dari Sunan Ampel. Ia berdakwah ke sebuah desa bernama Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kemudian mendirikan musola atau surau yang dimanfaatkan sebagai tempat berdakwah. 5. Sunan Giri. Wali Songo selanjutnya adalah sahabat dari Makdum Ibrahim yang semula bernama Raden Paku. Sunan Giri memilih sebuah tempat yang letaknya di bukit sebelah selatan kota Gresik, yaitu Bukit Giri, pada tahun 1481 Masehi sebagai pusat berdakwah di Jawa Timur. Kemudian ia mendirikan sebuah pondok pesantren dengan nama Pesantren Giri. Keenam, Sunan Kalijaga. Ia merupakan tokoh Wali Songo yang paling terkenal di antara 9 wali lainnya. Nama kecilnya adalah Jaka Syahid dan diyakini lahir pada 1401. Daerah tempat berdakwahnya tidak terbatas karena ia merupakan seorang mubalik keliling. Namun Sunan Kalijaga lama menetap di Kadilanggu, Demak. Di sana ia berperan aktif dalam pendirian Masjid Agung Demak dan menentukan kiblat agar sesuai dengan arah Ka'bah. 7. Sunan Kudus. Memiliki nama asli Jafar Shodiq. Tidak ada bukti tahun berapa Sunan Kudus tiba di Kudus pertama kali. Namun saat itu wilayah Kudus masih dikenal dengan nama Kota Tajuk. Saat itu, Kudus masih didominasi oleh penganut agama Hindu dan Buddha. Sebab itulah Sunan Kudus menerapkan strategi dakwah dengan mengurangi adat istiadat yang lama dianut warga sekitar. Bentuk masjid yang dibangun juga tidak berbeda jauh bentuknya dari candi milik orang Hindu. 8. Sunan Muria. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria
yang berjarak sekitar 18 km ke utara kota Kudus. Cara berdakwahnya berbeda dengan sang ayah. Ia lebih memilih daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Ia menyebarkan lewat para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Dan terakhir Sunan Gunung Jati, mulanya bernama Syarif Hidayatullah. Ia mendapat tugas untuk berdakwah di daerah Cirebon. Di sana Sunan Gunung Jati mendirikan kerajaan Cirebon dan melepaskan diri dari pengaruh Pajajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.